Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ayu Astuti dari Prodi Manajemen kelas MJ 604. Di video kali ini saya ingin menjelaskan organizational behavior. Yang pertama, jelaskan mengapa fenomena quitting bisa terjadi ditinjau dari perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi. Fenomena quitting muncul sebagai respon terhadap ketidaksesuaian antara harapan karyawan dan realitas tempat kerja dari perspektif perilaku organisasi. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori ekspektasi firm, di mana karyawan merasa bahwa usaha mereka tidak menghasilkan imbalan yang sepadan baik finansial maupun non-finansial, seperti pengakuan dan ketidakseimbangan hidup kerja. Kurangnya rasa keadilan. Equity theory juga berperan, di mana karyawan membandingkan kontribusi dan imbalan mereka dengan rekan kerja lain, dan merasa tidak adil jika kontribusi mereka lebih besar namun imbalannya kurang. Budaya organisasi yang tidak suportif, misalnya dengan budaya kerja lembur yang berlebihan tanpa kompensasi yang memadai atau kurangnya komunikasi dan umpan balik dari atasan, juga memperkuat perilaku quitting ini. Karyawan merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk memberikan kontribusi lebih dari yang diwajibkan. Yang kedua, analisislah bagaimana struktur organisasi yang tepat dalam mengatasi fenomena ini, terutama terkait kerja hibrid dan karyawan generasi Z. Struktur organisasi yang tepat untuk mengatasi quitting, terutama dalam konteks kerja hibrid dan karyawan generasi Z, harus menekankan fleksibilitas, transparansi, dan komunikasi yang efektif. Struktur yang datar, flat organization, dapat meningkatkan komunikasi langsung antara karyawan dan manajemen, mengurangi kesenjangan informasi, dan meningkatkan rasa keadilan. Penggunaan teknologi komunikasi yang tepat dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan kolaborasi yang lancar dan dalam lingkungan kerja hibrid. Penting juga untuk membangun budaya organisasi yang menghargai keseimbangan hidup kerja, memberikan kesempatan pengembangan karir yang jelas, dan memberikan pengakuan atas kontribusi individu. Sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan yang mempertimbangkan kualitas kerja dan bukan hanya kuantitas juga sangat penting. Terakhir, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan masukan dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen. Yang ketiga, contoh kasus nyata bisa dari perusahaan Indonesia atau global yang berhasil atau gagal dalam menangani isu ini. Contoh kasus yang relevan masih terbatas karena quitting merupakan fenomena yang relatif baru. Namun, kita dapat menganalisis bagaimana beberapa perusahaan besar merespon isu keseimbangan hidup kerja dan kepuasan karyawan. Beberapa perusahaan teknologi di Silicon Valley misalnya telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel dan program kesejahteraan karyawan yang komprehensif untuk meningkatkan kepuasan dan produktivitas. Keberhasilan mereka dapat diukur dari tingkat retensi karyawan dan produktivitas yang tinggi. Sebaiknya perusahaan yang gagal menangani isu ini mungkin mengalami peningkatan tingkat pergantian karyawan, penurunan produktivitas, dan penurunan moral karyawan. Studi kasus yang lebih spesifik memerlukan riset lebih lanjut dan data yang lebih detail. Yang keempat, berikan rekomendasi strategi organisasi agar quitting tidak terjadi dalam suatu organisasi. Untuk mencegah quitting, organisasi perlu membangun budaya kerja yang positif dan suportif. Hal ini meliputi yang pertama, mencegah lingkungan kerja yang adil dan transparan di mana karyawan merasa dihargai dan dihormati. Yang kedua, memberikan kesempatan pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, menerapkan
kebijakan kerja fleksibel yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan bisnis. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan umpan balik yang efektif antara manajemen dan karyawan. Yang kelima, memberikan pengakuan dan penghargaan atas kontribusi karyawan. Yang keenam, memastikan keseimbangan hidup kerja dan yang sehat. Yang ketujuh, menciptakan sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan. Yang kedelapan, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan strategi-strategi ini. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang baik mereka dan mencegah terjadinya quitting. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.